Oke, kita mulai saja. Juan. Iya, Pak. Kamu nggak usah masuk sih. Nanti aja, kamu sekarang. Iya. Iya, nanti kita tunggu aja Juan presentasi. Ayo dimulai Juan. Siapa yang presentasi ini? Ya, ya. Ya, silakan dimulai. Ya, selamat pagi yang terhormat Pak David selaku guru ekonomi. Sebentar lagi kami akan presentasi tentang koperasi yang terdiri dari saya, Josh, Joy, Joan Carlos, dan John Frederick. Sebelum memulai presentasi, saya mengajak kita semua untuk menonton satu video motivasi. Share sound. Soundnya belum, ya, klik aja share audio. Oh ya, oke. Belum, suaranya belum ada. Coba matiin dulu gimana ini ya. Iya, tapi di sini share audio off. Coba matiin dulu. Pakai handphone gimana ya share suara ya? Harus on mic ya? Suaranya belum ada. Belum ada ya, Pak? Suaranya belum. Oke, gimana ya, Coba? Apa dia on ya? Coba mic-mu di on-in, terus tadi share sound yang tadi. Iya, Pak. Are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all the worries. Young people, if you stay with them, you will be full of energetic. But the advice I give to the young people is that also the advice I give to myself, that nothing is easy. Nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. Alibaba 18 years to today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I traveled last year 867 hours a year in the plane. I'm working hard. My team works very hard. 18 years, we work like a normal company. 70 years. Day and night. Nothing is free. Nothing is easy. You have to think different. You have to do different. Early days in my company, when some ideas come to my desk, Jack, this is a great idea, and I look at everybody. Everybody say it is a good idea, I normally throw into the rubbish. Because everybody say it is good, then all the other people think, if everybody say this is going to be very tough, I'm very interested in that tough question. And I pick up and say, how can we do in a different way? This is to be unique, to be different. And third,
This is my advice, and this is also I'm telling myself every day. Today is very tough. Tomorrow is more tougher. The day after tomorrow is beautiful, but most people die tomorrow evening. You have to work very hard. Every tough days, every tough situations, problems you meet, that is the training of yourself. When you graduate your school, you just start your career of learning. When you got a PhD diploma or bachelor diploma, this is just a certificate your parents paid the tuition for 4 years. Your real challenge is when you leave the college, the real life starts. The real exam starts. The real test starts. That's life. So, one thing you are lucky, as I said, if students cannot survive, 99.9% of people in the world cannot survive. Only you have this confidence, you will be able to face the challenge of future. So when you are graduate, when you just in the university, don't think about, I want to resign from the school and be another Bill Gates, because Bill Gates left Harvard. There's only one Bill Gates in the world. So the thing I learned is that don't give up. My opportunity has not come yet. When everybody complains, that is the opportunity. I always thought, when I was young, when I was graduate in the high school or university, I thought Bill Gates took off my job. Bill Gates did all the successful things. Larry Ellison from Oracle, they took all the wonderful opportunities. IBM benefit. We people have no opportunity. And I think I aim too high. I should aim to support and help the people around me. Do tiny things. I never thought I could be today. After 18 years, Alibaba become today's size. Not because I'm smart. I don't think I'm a smart person. But I work with a lot of smart people. And most of the smart people, they always want to do successful things, quick, easy things. And I think it's not easy to be successful quickly. Every time, everything we do, we prepare for 10 years. I know I'm not smart. If we want to be successful, we have to win 10 years later. If we want to be successful, we have to work with smart people. If we want to be successful, we should make a lot of mistakes and never give up. A lot of people, they make mistakes, they have problems, they give up. We never give up. We learn from mistakes. And I think when we fail, the message, the experience that I want to give you, advice I want to give you, you will judge when this person will be successful or not by when he failed, he thinks it's his fault or the other fault. If he thinks, I failed because of the others, this guy has no chance. Those people who fail always think, it is my fault. I did not do it properly. I should change here or change there. These guys have opportunities. So I learn a lot from those people who fail. I learn a lot from those people who made mistakes. I learn a lot from my mistakes. So this is my life attitude. When I fail, I say, see, I will fail. When I succeed, I say, well, I never know, I could be successful. This makes me very positive and optimistic. And because of so many mistakes, too much failure, that makes me never complain, because I get used to that. We are making mistakes every day, even to today. We made stupid decisions almost every day. Nobody knows. We thought it's smart, but finally proved stupid. But
We learn, we do again. We learn, we do again. That's the way. That's the life attitude. Thank you. Koperasi, sejarah perkembangan koperasi di dunia. Gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris. Lembaga ini sering disebut dengan koperasi praindustri. Munculnya revolusi industri di Inggris tahun 1770 yang menggantikan tenaga manusia dengan mesin-mesin industri yang berdampak pada semakin besarnya pengangguran. Koperasi tercipta karena adanya kekecewaan rakyat dengan sistem ekonomi pasar yang dirasa sangat individualis yang mementingkan keuntungan pribadi ataupun sebagai pihak saja. Negara Inggris dicatat menjadi negara pertama yang mendirikan koperasi di dunia. Perkembangan koperasi di Indonesia. Pasal 3 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Bapak Koperasi Indonesia adalah Muhammad Hatta. Perubahan atau perkembangan koperasi Indonesia tidak lantas terjadi tanpa alasan. Semua itu dilakukan agar sistem perkoperasian di Indonesia yang merupakan warisan bangsa penjajah menjadi lebih baik dan beralih ke sistem pribumi yang lebih. Asas dan prinsip koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Prinsip dan asas koperasi. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengolahan dilakukan secara demokratis. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota. Pembiaran balas jasa yang terbatas terhadap modal. Sisa-sisa hasil usaha. Sisa-sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapat koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh setiap anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Yang terakhir, peran koperasi. Koperasi berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan. Koperasi bisa memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya. Sekian presentasi kami. Ada yang mau bertanya?
Juan boleh kembali ke slide yang tadi nggak, yang dana cadangan itu? Sebentar saya. Bukan yang itu. Bukan. Tadi yang hampir terakhir. Yaitu. Stop. Bentar ya. Jose, silahkan langsung. Iya, Pak. Itu yang penggunaan SHU itu kan antara lain untuk dana cadangan ya. Nah, dana cadangannya itu tuh digunakannya untuk itu kan dana cadangannya kan diberikan kepada anggota. Nah, hasil dari dana cadangannya itu per tiap anggota itu berapa, dan terus bagaimana cara membagikannya kepada para anggotanya. Jadi intinya itu bagaimana metode pembagian dananya dan bagaimana bisa menemukan hasil untuk hasil cadangan itu. Hasil cadangan itu. Sorry Josh, gue boleh nanya lagi tadi yang lu tanya apa? Bagaimana metode pembagian dana dari hasil usahanya itu. Terus berapa besaran biaya dana yang diberikan kepada setiap anggota. Kalau untuk besarnya, itu tuh dari sisa usaha koperasi berasal dari usaha yang diselenggarakan anggota dan non-anggota gitu. Besaran Itu biaya yang ditentukan. Apa? Besaran biaya yang didapatkan pada setiap anggota itu ditentukan dari apa? Tadi lu tanya apa, hasil ya? Hasil yang ditentukannya ya? Iya, hasilnya yang didapatkan pada setiap anggota itu bagaimana cara penghitungan?
Yes, boleh gue yang jawab nggak? Iya, ya, boleh, boleh. Jadi itu besarnya itu tergantung pada jasa yang dikeluarkan oleh anggotanya. Oke. Oke, Pak, udah. Evan mau nanya lagi nih. Evan. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Van. Halo, pagi, Van. Saya nanya nih, siapa nama Bapak Koperasi Indonesia? Muhammad Hatta. Oh, gitu. Udah sih gitu doang. Iya, iya. Terima kasih, Van. Oh ya, Oke, terus lagi-lagi. boleh di Lagi-lagi. Kenapa apa? koperasi sekarang ini nggak hits? Kurang populer gitu loh. Banyak orang yang nggak tahu. Mungkin udah digantikan oleh namanya kayak yang lain, digantikan yang lain. Yang lainnya itu apa? Kan banyak. Ya, mungkin kayak toko online segala macam Oh, yang lebih gampang dijangkau. memangnya toko online bisa menyimpang? Sebenarnya sih itu karena masyarakat sih. Masyarakat terhadap koperasi. Tapi kan kalau koperasinya bisa mempromosikan dirinya kan masyarakat juga tertarik. Nah, iya. Iya, makanya lemah di promosinya mungkin mereka. Dan kenapa contohnya harus toko online? Emang toko online bisa menaruh duit? Enggak, kalau toko online itu promosinya kan lebih bagus. Yang tadi Epa nanya kan contohnya seperti apa tuh? Kok toko online? Toko online kan untuk belanja online. Duh, nggak bener nih. Nah, sebenarnya. Ayo. Koperasi itu kan orang menitipkan duit, uang yang kita punya. Oh, jadi sebenarnya itu kayak lebih ketimpa kayak m-banking gitu saya. Kayak contohnya mobile BCA, jadi kayak lebih ketimpa gitu. Lebih simpel lah. Makanya koperasi jadi kurang populer karena itu. Sebenarnya sih bukan karena itu doang sih, karena ada bank-bank lain mungkin ya. Reksadana mungkin. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Sebenarnya dari cara pandang masyarakat juga sih, yang kayak tadi. Oke, terima kasih. Dah. Iya, ya. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, boleh dilanjut. Kuisis. Bentar. Coba lihat WA ya. 11 kalian kelas 10C. Ini tadi pertanyaannya Jose. Nah, coba kita baca ya. Biasanya sih untuk cadangan koperasi 40%. Jasa modal anggota 25%, jasa modal 20%, dan lain-lainnya 15%. Jadi memang disisihkan dari SHU itu kan, SHU kan sisa hasil usaha. Kan di koperasi itu, kalau contohnya simpan pinjam, kalau orang lain meminjam uang dari koperasi, dia ada bunganya 1,4%. Nah, bunga-bunga dari orang-orang yang meminjam inilah yang akan dibagi kepada anggota sesuai dengan jasanya. Kalau dia nyimpan uang 1 juta, berarti berapa persen yang akan dia dapat. Jadi makin banyak dia simpan uangnya, makin banyak jasanya yang akan dia dapatkan. Begitu ya, Jose ya. Ya Pak, nah itu baru benar. Jadi, oke, silahkan dilanjut ke kuisis.
Baik. Udah dari Ituin kodenya ya. Oh ya, apa hadiahnya ini Juan, Jos, Joy? Saya serahin ke Jos, Pak. Lah, serahin ke Juan yang ini atur nanti. Ayo lempar-lemparan. Enggak, kan saya kan udah kasih urusan hadiah ke Jos, Pak. Habis itu kalau misalnya soal kuis saya yang buat. Tuh. Ya Pak, ntar hadiahnya ada Pak, pokoknya. Ya, ntar aja. Iya, Pak. intinya ada ntar, Pak. Ntar ada. Pokoknya hadiah yang pertama itu ya gitulah. Sudah dibagikan linknya? Belum, Pak, sebentar. Linknya saya share di kolom komentar ya, Pak. Belum ada. Kodenya juga Juan. Itu kan bisa dilihat di akhirnya. 10C. Share screen Juan, siapa aja ini yang udah masuk? Yep. Hel, siapa Hel ini? Hel. Roni siapa Roni? Jam berapa dimulai Juan? 9:10 udah mau mulai, Pak. Iya, ya. Enggak ya.
aja masyarakat pengawas. Indonesia. Ini pasal berapa sih tadi? Pak David ini Bapak Koperasi. Siapa yang dijuluki sebagai Bapak Koperasi di Indonesia? Ah, benar. Tadi kayak mungkin Pak. Kok susah-susah banget sih soalnya. Itu kan ini. Oh, ah. Kita di pasal berapa? Pasal 8 ya? Jual pada Enggak, nanti saya nggak dapat hadiah. Siapa yang dijuluki sebagai Bapak Koperasi? Soekarno ya? Soekarno ah.
Makin besar konsumsi, makin besar itu. Stefan. Heri. Jangan-jangan nanti saya itu jadi nomor. Fabian curang ya. Masa? Ada namanya nggak? Enggak, Om. Iyalah Pak, susah-susah banget Pak soalnya Pak. Bagus. Gampang itu. Tanggung loh itu, satu lagi juara 3 gue. Pak David. Iya, kenapa? Itu tadi juara 2-nya Bapak ya, Pak? Enggak. Sampai jam berapa ini Juan? 9.20 aja ya? Iya, 9.20, Pak. Iya, nanti. Itu Fabian saya kurangi ya nilainya. Yeay, saya dapat hadiah ya. Nanti nama saya diganti. Yang menang. Saya dihitung nggak ada aja. Coba deh. Berarti Fabian, Jesslyn, dan Franklin. Akhirnya Franklin menang juga.
setelah sekian lama. Yang menang hadiahnya boleh konfirmasi ke Juan aja. Juan mana ini? Juan apa? Ada 2 Juannya. John Frederick. Oke. Betul. Udah stop sharing. Sebentar Jos. Kenapa ke saya jadinya Jos? Kan lu yang katanya yang ini gitu. Apa hadiahnya? Iyalah. Oke, saya mau nanya nih, tadi kenapa memilih video yang tadi? Siapa yang memilih? Jos, Pak. Saya pilih beda, Pak, bukan yang itu malah. Video motivasi. Saya, Pak, tapi saya pilih bukan yang itu, beda lagi tadi. Si Jos tapi suruh ganti, Pak. Oke. Iya. Jadinya siapa yang milih yang itu tadi? Tidak diketahui, Pak. Tiba-tiba ada aja di Google Slide-nya, Pak. Bisa gitu ya. Oke lah. Pertanyaan yang kedua, ini bukan pertanyaan ya. Kalau dari PowerPoint-nya sudah lengkap semua materinya, paling untuk masukan ke depan kurang font-nya, ya, kurang font. Kurang kecil. Jadi kami agak kesulitan untuk membaca. Ya gambarnya juga nggak ada. Model pembelajaran. Udah itu aja. Terima kasih untuk kalian. Kita berikan tepuk tangan. Sekarang kita akan lihat video dulu ya. Kayaknya video nggak usah dulu deh. Saya kasih penugasan ya di Google Classroom. Tugasnya itu di Google Classroom. Si Heri pengen banget video. Jadi gini ya. Januari. Dalam waktu 30 menit, saya akan kasih satu tugas. Ekonomi 10C. Hah? Ya, kerjain di sekolah. Kalian udah capek belum belajar? Ya, silahkan dibuka Google Classroom-nya. Penugasannya sudah selesai. Ujian lagi ya. Tugasnya sampai jam 10. Udah. Ekonomi 10C. Selamat mengerjakan. Sambil saya absen ya. Ada? Adrian hadir ya. Agnes Nadine.
Hadir, Pak. Brigita. Brigita tidak hadir. Evan, Yunike. Fabian ada? Hadir, Pak. Ya. Ya, Yunike sudah. Padi Permata, Franklin. Ya, dari bacaan itu nanti kalian akan tahu kenapa koperasi tidak terkenal ya. Tapi itu bisa bahasa sendiri kan? Tapi di situ. Itu kan bahasa sendiri sih. Iya, bahasa sendiri. Iya. Baca kesimpulannya apa. Franklin masuk gak ya tadi? Bolos dia ya? Mana sih dia? Nggak ada dia di sini. Mana sih? Oh ya. Franklin. Gabriel bolos ya? Kenapa, Pak? Harry nggak masuk. Jose sakit ya? Ih, saya hadir. Jos masih isoman ya, Jos ya? Hah? Enggak, Pak. Ya. Joy Angel, Juan Carlos, Juan Patrick, Kylo. Oke, Kelvin Chandra. Pak, saya hadir, Pak. Iya. Sudah. Kelvin Chandra kenapa ya sekarang jarang kelihatan ya? Masih pribadi. Laurentius, Manuela, Maria Floren. Mana Maria Floren? Hadir, Pak. Maria Magda. Nixon Koren. Hadir, Pak. Kenapa nama kamu jadi Immanuel? Sorry, Pak. Itu akunnya adik saya, Pak. Waktu itu kepake. Nina. Ada Hadir, Nina? Pak. Rahel. Hadir, Pak. Rosalian. Hadir, Pak. Ruth. Samuel. Sandro. Tegar. Teresa Stephanie. Hadir, Pak. Ya. Teresa Stella. Hadir, Pak. Valentino. Hadir, Pak. Valentino, mana Samuel ini? Dia turu, Pak. Tidur. Iya. Yoel Hadi. Hadir, Pak. Johannes Carlos. Oke, yang di rumah boleh meninggalkan Zoom-nya. Selamat pagi. Pagi, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Bye-bye. Bye-bye.